Namun, itu bukanlah akhir dari masalah disiplin yang dihadapi Ferguson. Pada tanggal 17 Juni 2013, ia terlibat dalam insiden lain yang lebih serius di klub malam Sutherlandshire, yang berujung pada penangkapan dan dakwaan oleh polisi karena dituduh melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan hancurnya hidup seorang atlet rugbi di tengah puncak karirnya, hingga Islam menyelamatkannya. Kita masuk ke kisahnya. Kisah Blake Ferguson, atlet Liga Rugby asal Australia, adalah perjalanan transformasi yang menginspirasi. Lahir pada 20 Maret 1990, Ferguson menemukan kembali esensi hidupnya melalui perkenalan dengan ajaran Islam, yang membawanya pada kedamaian dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah bertahun-tahun mengarungi kehidupan yang penuh tantangan, kemunduran, dan kecemasan, ia kini menemukan ketenangan dalam menjalani ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai atlet profesional, Ferguson telah memperkuat beberapa tim terkemuka di National Rugby League, termasuk Sydney Roosters, Cronulla Sutherland Sharks, dan Canberra Raiders. Karir gemilangnya dimulai sejak tahun 2009, dan puncaknya terjadi pada tahun 2012 ketika ia, yang akrab disapa Fergo, tampil cemerlang di lapangan, mewakili tim Liga Rugby New South Wales dan menjadi bagian penting dari skuad nasional tim Liga Rugby Australia. Namun, dengan ketenaran, datang godaan, dan puncak popularitasnya justru membawanya pada serangkaian kesalahan, yang berujung pada kemunduran karir. Pada penghujung tahun 2012, Blake Ferguson, bintang lapangan rugbi yang bermain untuk Canberra Raiders, menghadapi serangkaian tantangan yang menguji integritas dan disiplinnya. Kejadian yang memicu perubahan drastis dalam karirnya terjadi ketika ia dipecat dari tim, karena pelanggaran disiplin yang serius. Di bulan November 2012, sebuah insiden yang tidak terduga terjadi di sebuah festival musik, di mana Ferguson dilaporkan oleh penonton karena perilaku yang tidak pantas, termasuk dugaan meludahi salah seorang penonton. Meskipun Canberra Raiders enggan memberikan komentar publik mengenai insiden tersebut, mereka mengakui bahwa kejadian itu merupakan pelanggaran terhadap kode etik internal tim. Namun, itu bukanlah akhir dari masalah disiplin yang dihadapi Ferguson. Pada tanggal 17 Juni 2013, ia terlibat dalam insiden lain yang lebih serius di klub malam Sutherlandshire, yang berujung pada penangkapan dan dakwaan oleh polisi karena dituduh melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang wanita. Meskipun Ferguson membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa ia salah mengidentifikasi orang yang ingin ia temui, kasus ini tetap berlanjut hingga ke meja hijau. Akibat berbagai pelanggaran disiplin yang terjadi, termasuk insiden di klub malam, dan masalah lain yang terungkap kemudian, seperti ketergantungan terhadap alkohol dan obat-obatan, serta pelanggaran dalam mengemudi, Ferguson dipecat oleh Canberra Raiders pada 6 September 2013. Dalam deretan waktu yang penuh ujian, Blake Ferguson menghadapi serangkaian pelanggaran yang menyeret karirnya ke dalam jurang kegelapan. Dipecat oleh timnya, ia merasakan dunianya runtuh, seiring dengan media yang tak henti-hentinya memperburuk citranya, menyatakan bahwa ia tak lagi layak mengenakan jersey dan bermain untuk tim New South Wales. Bagi Ferguson, ini bukan sekadar kehilangan tempat di tim, melainkan kehancuran dari segala yang ia bangun. Namun, dalam keputusasaan, muncul sinar harapan dalam sosok Anthony Mundine, sepupu sekaligus sahabat yang juga merupakan juara tinju Australia. Mundine tak membuang waktu sedetik pun, ia bergegas ke sisi Ferguson, berjanji akan mendampinginya melewati badai. Dengan tegas, Mundine membantah tuduhan yang menggambarkan Ferguson sebagai pecandu alkohol, menyatakan bahwa ia akan menjadi penuntun melalui masa-masa sulit yang tengah dihadapi Ferguson. Adalah Mundine yang membuka pintu bagi Ferguson ke dalam dunia baru, Islam. Dengan bimbingan yang penuh kesederhanaan, kebaikan, dan kasih sayang, Mundine mengajarkan nilai-nilai yang mendalam. Sebagai individu yang sangat religius dan peduli, Mundine berkomitmen untuk membantu Ferguson menemukan kembali potensi dirinya yang terpendam di balik derita dan cobaan.
Mundine, dengan keyakinan yang kuat, menyatakan, Ferguson kini hanya menatap ke depan, bertekad mengubah jalannya hidup. Ia dalam kondisi baik, bebas dari alkohol dan obat-obatan, sebuah pernyataan yang dikutip dari islamforchristian.com. Dan begitulah, setelah serangkaian perubahan dan proses internal yang mendalam, pada tanggal 8 November 2013, di usianya yang ke-25 tahun, Ferguson memilih untuk memeluk Islam. Dengan hati yang tulus, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Zetland, Sydney, sebuah langkah yang menandai awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah memeluk Islam, Blake Ferguson merasakan transformasi dalam hidupnya, yang membawanya pada kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Ia mengakui bahwa perjalanan spiritual barunya ini telah membuka mata hatinya terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu, dan mendorongnya untuk berusaha memperbaikinya. Dengan penuh kebijaksanaan, Ferguson memilih untuk tidak terlalu vokal mengenai keputusannya menjadi mualaf, menegaskan bahwa spiritualitasnya adalah urusan pribadi yang sakral, dan tidak perlu dipertontonkan untuk validasi publik. Dalam lingkaran pertemanannya, dukungan yang kuat terasa nyata. Sahabat-sahabatnya tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga semangat yang tak tergoyahkan, agar Ferguson dapat meraih kembali puncak prestasi dalam karir rugbinya. Mereka percaya bahwa dengan fondasi iman yang baru, Ferguson akan berkembang menjadi atlet rugbi yang lebih tangguh dan berprestasi. Pada bulan Mei 2014, Ferguson menandatangani kontrak dengan tim Sydney Roosters, mengambil posisi sebagai pemain bek, menggantikan Roger Tuivasa-Sheck. Kontribusinya yang signifikan terhadap tim terbukti ketika Sydney Roosters berhasil meraih kemenangan atas South Sydney Rabbitohs, sebuah pencapaian yang menambah daftar prestasi Ferguson. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Pada akhir Juni 2014, Ferguson dihadapkan kembali pada kasus hukum yang belum terselesaikan, terkait tuduhan pelecehan terhadap seorang wanita. Situasi ini mengharuskannya untuk bersabar, dan menunggu hingga musim 2015 untuk dapat kembali beraksi di lapangan bersama klub barunya. Ini merupakan ujian kesabaran dan keteguhan hati bagi Ferguson, yang kini berusaha untuk menjalani setiap tantangan dengan pandangan yang lebih matang dan bijaksana. Dan itulah kisah dari seorang atlet rugbi yang hidupnya hancur setelah menjadi bintang rugbi, hingga akhirnya ia bertemu Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.